Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Eko Sopyan Said. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting untuk kehidupan kita, yaitu tentang mengapa satu kesalahan bisa mengalahkan 1000 kebaikan. Kadang, di dalam hidup ini, kita sudah berbuat banyak kebaikan, tetapi ketika satu kesalahan terjadi, seolah-olah semua kebaikan tersebut lenyap begitu saja. Lalu, mengapa bisa demikian? Apa yang membuat kesalahan sekecil apapun bisa memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan ribuan kebaikan yang telah kita lakukan? Yuk, kita bahas lebih dalam di video ini. Simak sampai habis, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Nisko, semangat yok, semangat ko. Mengapa kesalahan lebih mudah diingat? Saat kita melakukan kebaikan, banyak orang cenderung melihatnya sebagai hal yang wajar. Namun, begitu kita melakukan satu kesalahan, perhatian mereka langsung terpusat pada hal tersebut. Mengapa bisa begitu? Efek negativity bias. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk lebih fokus pada hal-hal negatif dibandingkan hal-hal positif. Hal ini disebut negativity bias. Contohnya, ketika ada satu komentar negatif di antara 1000 komentar positif di media sosial, biasanya kita akan lebih mengingat komentar negatif tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata, satu kesalahan sering dianggap lebih berat daripada 1000 kebaikan yang pernah kita lakukan. Psikologi sosial dan lingkungan. Dalam lingkungan sosial, orang cenderung lebih kritis terhadap kesalahan. Misalnya, ketika seseorang memiliki reputasi yang baik dan selalu berbuat kebaikan, orang lain akan memiliki ekspektasi tinggi. Namun, ketika ada satu kesalahan saja, mereka langsung merasa kecewa, dan kekecewaan itu yang akan lebih diingat. Bagaimana kesalahan bisa mengalahkan 1000 kebaikan? Pengaruh terhadap kepercayaan. Ketika kita telah berbuat banyak kebaikan, kita akan membangun reputasi dan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Namun, satu kesalahan saja bisa menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ini karena kepercayaan adalah hal yang sangat rapuh. Sekali rusak, sangat sulit untuk dipulihkan, meskipun kita sudah berbuat baik berulang kali. Dampak emosional. Kesalahan juga sering membawa dampak emosional yang lebih besar. Sebagai contoh, jika kita terlambat memenuhi janji satu kali, rasa kecewa orang lain bisa jauh lebih kuat daripada 10 kali kita menepati janji sebelumnya. Dampak emosional ini membuat orang lebih fokus pada kesalahan dibandingkan kebaikan. Mengatasi dampak kesalahan. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi situasi ini? Beberapa tips yang bisa dilakukan antara lain. Belajar dari kesalahan. Jadikan kesalahan sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari kebaikan yang telah kita lakukan. Setiap kesalahan adalah peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Minta maaf dengan tulus. Jika kita merasa telah berbuat salah, jangan ragu untuk meminta maaf dengan tulus. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki rasa tanggung jawab dan bersedia memperbaiki diri. Tindakan positif untuk memperbaiki. Jangan hanya berhenti di permintaan maaf. Lakukan hal-hal yang bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Misalnya, dengan lebih banyak berbuat baik, menunjukkan perubahan perilaku, dan tetap konsisten dalam tindakan kita. Jangan biarkan kesalahan menghentikan kebaikan. Ingat, kesalahan adalah bagian dari proses menjadi manusia yang lebih baik. Jangan biarkan satu kesalahan menghentikan ribuan kebaikan yang akan datang di masa depan. Teruslah berbuat baik, meskipun mungkin satu kesalahan akan lebih diingat daripada 1000 kebaikan. Mari kita lihat beberapa contoh nyata di mana satu kesalahan bisa mengalahkan 1000 kebaikan. Di lingkungan kerja, bayangkan Anda adalah seorang karyawan yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan dedikasi dan berprestasi. Namun, suatu hari, Anda melakukan kesalahan kecil, seperti lupa mengirim email penting atau melakukan kesalahan hitung dalam laporan. Bos Anda mungkin akan lebih fokus pada kesalahan tersebut, dan bisa saja itu mempengaruhi penilaian kinerja Anda, meskipun sebelumnya Anda telah banyak memberikan kontribusi positif. Dalam hubungan sosial,
Dalam pertemanan atau hubungan, seseorang bisa saja mengabaikan kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan, tetapi satu kesalahan atau ucapan yang tidak tepat bisa membuat hubungan menjadi renggang. Misalnya, saat kita tidak sengaja mengatakan sesuatu yang menyinggung, itu bisa membuat orang lain merasa tersakiti meskipun kita tidak bermaksud demikian. Akibatnya, hubungan yang telah lama terjalin bisa terganggu hanya karena satu perkataan yang salah. Di media sosial, di era digital seperti sekarang, satu kesalahan kecil yang tersebar di media sosial bisa menghancurkan reputasi seseorang dalam sekejap. Misalnya, seorang tokoh publik yang sering berbuat baik dan aktif dalam kegiatan sosial bisa saja dihujat dan dicap buruk oleh masyarakat hanya karena satu postingan atau komentar yang kontroversial. Bagaimana menghadapi pandangan negatif dari orang lain? Ketika kita sudah berusaha berbuat baik tetapi tetap saja orang-orang lebih fokus pada kesalahan kita, apa yang harus kita lakukan? Tetap tenang dan jangan terbawa emosi. Tanggapi kritik dengan kepala dingin dan tetaplah tenang. Jangan membalas dengan emosi karena itu hanya akan memperburuk situasi. Tunjukkan bahwa kita bersedia mendengarkan masukan dan belajar dari kesalahan. Buktikan dengan konsistensi. Setelah meminta maaf dan mengakui kesalahan, buktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik melalui tindakan nyata. Teruslah berbuat baik, meskipun mungkin orang-orang masih mengingat kesalahan yang kita buat. Ingatlah bahwa konsistensi akan menunjukkan bahwa kita benar-benar serius ingin berubah. Fokus pada pertumbuhan pribadi. Jangan biarkan kesalahan menghentikan kita untuk terus berkembang. Anggaplah kritik dan kesalahan sebagai cermin yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri. Jangan hanya terpaku pada pendapat negatif orang lain, tetapi fokuslah pada bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Pentingnya memaafkan diri sendiri. Terkadang, bukan orang lain yang sulit memaafkan kesalahan kita, tetapi diri kita sendiri. Rasa bersalah dan penyesalan bisa menghantui kita dan membuat kita kehilangan semangat. Oleh karena itu, penting untuk belajar memaafkan diri sendiri. Sadari bahwa tidak ada yang sempurna. Kita semua pasti pernah berbuat salah. Kesempurnaan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai, melainkan sebuah perjalanan yang harus kita jalani. Selama kita belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaikinya, itulah yang terpenting. Berfokus pada hal positif. Daripada terus memikirkan kesalahan, cobalah untuk lebih banyak berfokus pada hal-hal positif yang sudah kita lakukan. Ingatlah kebaikan-kebaikan yang telah kita sebarkan dan bagaimana kita bisa terus melakukannya di masa depan. Mengubah persepsi orang lain terhadap kita. Jika kesalahan telah merusak citra kita di mata orang lain, kita bisa mencoba beberapa cara untuk memperbaiki pandangan tersebut. Berbuat baik secara konsisten. Kesalahan bisa diingat, tetapi kebaikan yang dilakukan secara konsisten juga akan membekas. Lakukan kebaikan-kebaikan kecil setiap hari dan tunjukkan bahwa kita serius untuk berubah. Terbuka dan jujur. Jika ada kesalahpahaman yang terjadi, terbukalah untuk berdiskusi dan jujurlah dalam menjelaskan situasi. Orang cenderung lebih mudah memaafkan jika mereka tahu alasan di balik kesalahan kita. Bersabar dengan proses. Mengubah persepsi orang lain membutuhkan waktu. Jangan terburu-buru dan jangan mengharapkan perubahan instan. Teruslah berbuat baik dan bersabarlah, karena pada akhirnya, tindakan positif kita akan lebih banyak berbicara. Kesimpulannya, satu kesalahan memang bisa mengalahkan 1000 kebaikan, tetapi itu tidak berarti kita harus berhenti berbuat baik. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan menjadi lebih baik. Jangan biarkan satu kesalahan menghentikan kita untuk menyebarkan kebaikan di dunia ini. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak terlalu larut dalam penyesalan dan tetap semangat dalam menyebarkan kebaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Nisko, semangat yok, semangat ko. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.